Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil wawancara kami. Sebelumnya perkenalkan saya Nisa Aulia Jahra. Saya Siti Rahilana Hayati. Saya Natasha Pojasa Sodila. Saya Argia Ward Marif. Saya Faiza Nazma. Saya Ananda Abdullah. Selamat menyaksikan. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya yang telah meluangkan waktunya terhadap Bapak, dan kami di sini selaku mahasiswa yang akan menanyakan tentang pelayanan terhadap masyarakat dari mulai menjalankan tugas-tugasnya. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Abdullah dan ini teman saya Argia Muhammad Marif. Di sini akan saya langsung aja mungkin dari pertanyaannya. Apakah Damkar memiliki layanan pencegahan seperti sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufyan. Di sini saya sebagai kepala posko di wilayah 6 Cisaat. Merujuk ke pertanyaan ada ini, masalah apa? Masalah pencegahan. Nah, justru di sini kan itu suatu SOP kami, makanya soalnya Damkar ada terdiri dari 3 tugas pokok yang harus dijalankan oleh petugas Damkar. Pertama, pemadaman kebakaran. 2, evakuasi penyelamatan manusia, hewan dan lain-lainnya. Dan yang ketiganya, pencegahan. Nah, nyangkut masalah pencegahan, di sini kami suka sosialisasi tentang masalah ke perusahaan, ke kantor pemerintahan. Malahan di sini kami sudah ada agenda rutin yang banyak yang sering berkunjung TK, PAUD, SD dan lain-lainnya tentang sosialisasi masalah pemadam kebakaran. Lalu selanjutnya, bagaimana cara Damkar menjamin pelayanan tetap cepat dan maksimal di wilayah yang sulit dijangkau? Nah, di sini kami sehubungan dengan luasnya Kabupaten Sukabumi yang begitu luas. Pertama ada 2 posko, beranjak jadi 3 posko, jadi 4 posko, 5 posko, dan sekarang menjadi 12 posko. Dengan tujuan untuk memudahkan kami pelayanan kepada masyarakat. Makanya setiap kalau ada kejadian penyelamatan dan kebakaran dan penyelamatan, jadi kalau 12 posko ini akan lebih sedikit mudah, walaupun jumlah posko yang ada 12 posko dihitung dengan luas area Sukabumi masih sangat berkurang sekali gitu kan. Jadi per posko itu kadang-kadang ada membawahi 5 kecamatan, ada yang 6 kecamatan, jadi sesuai dengan luasnya kecamatan PMK sebetulnya. Baik, yang selanjutnya, apa kendala yang utama yang dihadapi Damkar dalam memberikan pelayanan dan bagaimana cara mengatasi? Kendala untuk sementara ini mungkin tidak ada. Mungkin bukan sebut tidak ada, ya ada juga sih gitu. Cuman kadangkala di sumber daya masyarakatnya yang belum bisa memahami. Contoh, kalau ada kebakaran, pasti yang sudah setelah ada terjadi kebakaran besar, mau hangus, mau habis, baru ingat ke pemadam kebakaran. Jadi belum pertama ada kejadian kebakaran ingat ke pemadam kebakaran, malahan sudah terjadi kebakaran terus. Masalah di lalu lintas sekarang semakin hari semakin banyak, semakin padatnya pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang sekarang sangat padat sekali. Bila mana ada mobil pemadam kebakaran, ada yang sadar, ada pun yang juga tidak. Banyaknya yang pribadi lah, yang nilainya. Nah, gitu kan. Makanya kami juga khawatir masalah kejadian kecelakaan di jalan. Jangan kami nanti yang ditolong sama orang gitu kan. Nah, itu aja gitu. Itu mungkin gara-gara itu. Dan sekarang terus ada lagi kendalanya, dan masih banyak lagi kendalanya juga ada. Lalu, apakah ada evaluasi rutin terhadap kualitas pelayanan Damkar dan bagaimana hasil evaluasi itu digunakan untuk perbaikan layanan? Nah,
di sini kami ada agenda dari dinas nanti, soalnya dari bidang pencegahannya, dari bidang pemadamannya, dari bidang pelatihannya untuk mengevaluasi kepada anggota di tiap-tiap posko itu ada evaluasi tentang masalah pemadaman kebakaran, dan skill kompetisinya juga ada untuk apa? Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Maka di sini kami ada latihan khusus, ada latihan rutin gitu kan. Jadi untuk meningkatkan keterampilan anggota dari sini. Lalu yang terakhir, dalam hal koordinasi, bagaimana Damkar bekerja sama dengan instansi yang lain seperti polisi, rumah sakit, atau BPBD saat terjadi kebakaran besar? Itu kami di sini selalu ada. Setiap kebakaran ataupun penyelamatan dan lain-lainnya, pasti ketiga unsur itu tersebut pasti ada. Contoh, polisi, Polsek, Koramil, BPBD, polisi Pamong Praja, terus malahan sekarang ada LSM dan lain-lainnya. Nah, di sana kami saling bahu-membahu untuk menyelesaikan kejadian tersebut. Nah, masalah koordinasi kami di setiap ada kebakaran pasti kami menerima, ada kalanya kami menerima dari kepolisian, dari PBBD, dari Satpol PP, malahan ada langsung yang telepon ke posko, malahan ada yang langsung lewat ponsel saya gitu. Mungkin dicukupkan dari kami. Sebelumnya terima kasih atas penyampaian jawabannya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf atas kegangguannya aktivitas Bapak. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu hari ini. Perkenalkan, saya Natasha Pujasa Sabila dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Wawancara ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Good Governance. Kami ingin menggali pandangan Akang sebagai bagian dari dunia usaha terkait penerapan Good Governance dalam pelayanan publik. Apakah Akang bersedia jika kita mulai sekarang? Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Roylan Hayati. Pertanyaan pertama, apa yang Akang pahami tentang konsep good governance dan bagaimana referensi terhadap dunia usaha? Relevansinya itu kayak kemarin kan ada edaran tuh, kita kan dapat edaran juga terkait dengan setiap coffee shop atau rumah makan itu mendapatkan pajak dari pemerintah gitu. Nah, sebetulnya kalau misalkan melihat dari sisi good governance itu seharusnya ada terlebih dahulu itu kayak misalkan sosialisasi tuh. Nah, emang kan di setiap daerah itu kayak di Bogor lah, kota-kota besar itu ada kayak pemungutan pajak sebesar kalau nggak salah kemarin 10 apa 10 ya 10%. Dan pemerintah Sukabumi itu mengkaitkan bahwasanya di kota-kota lain itu udah menerapkan tuh yang 10%. Tapi kan kalau misalkan melihat apple to apple itu gak bisa disamain. Kayak misalkan UMR Sukabumi sama UMR Bogor itu gak bisa disamain kalau misalkan mengacunya kepada kota-kota lain. Kayak misalkan itu juga salah satunya itu kayak kita di dunia usaha itu kalau misalkan market itu kan pasar kita tuh ngambilnya tuh yang middle to low, middle to high juga gitu kalau di Sukabumi Kopi Center. Jadi bagaimana kalau misalkan lihat tadi mana tuh kita kopinya 10.000. Kalau misalkan dipajakin tuh itu daya beli masyarakatnya seperti apa, kayak gimana gitu. Nah, harusnya pemerintah itu mengkajinya ke situ sih. Kayak misalkan ada sosialisasi terlebih dahulu. 10% itu tuh buat apa sih gitu? Apakah emang untuk peningkatan usaha atau misalkan untuk membantu peningkatan jalan Sukabumi atau gimana akses jalannya? Nah, itu kan kita tuh gak tahu tuh sebagai pelaku usaha. 10% itu dikemanain. Pertanyaan kedua, salah satu tantangan besar di sektor publik adalah kualitas pelayanan yang belum optimal. Reformasi tata kelola pelayanan publik atau service delivery menuntut kolaborasi antar sektor pemerintah dan swasta. Pertanyaannya, apakah akan pernah terlibat atau mengetahui bentuk kerjasama antara dunia usaha dan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik?
Bisa dijelaskan bentuk dan dampaknya? Belum sih, belum pernah terlibat ya kalau saya. Tapi kalau komunitas pernah, kayak misalkan di Lapang Merdeka tuh ada kegiatan kemarin tuh UHUT ulang tahun Sukabumi gitu ya. Ada komunitas kopi itu namanya Sukabumi Kopi Kolektif tuh kemarin ikut. Tapi kalau dunia usaha, saya di Sukabumi Kopi Center sendiri, kita pernah berkolaborasi, tapi di Jabar tuh di Gedung Sate dulu. Jadi kalau misalkan di situ ada namanya tuh West Java Festival. Dulu kita ke sana, West Java Festival. Jadi pelayanan publik kayak misalkan informasi kopi yang ada di Jawa Barat tuh di situ ada, kayak misalkan makanan khas Jawa Barat itu di situ ada gitu. Jadi lebih ke kolaborasi terhadap pemerintahannya. Kita pernahnya yang di Pemprov Jabar. Pertanyaan selanjutnya, dari konteks regulasi, birokrasi, dan perizinan seringkali menjadi keluhan dunia usaha. Betul. Dalam sistem yang baik, prosedur pelayanan publik harus dapat diprediksi dan cepat. Pertanyaannya, apa tantangan yang akan hadapi terkait pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan aktivitas bisnis seperti perizinan dan regulasi? Oke. Kalau regulasi sih, kalau misalkan sekarang itu udah mudah ya, ada di internet itu sekarang udah ada apa sih namanya tuh NIB, OSS NIB itu NIB. Jadi kalau misalkan usaha itu regulasinya sekarang nggak harus ke kota atau misalkan kecamatan atau ke kelurahan, sekarang udah terakumulasi semua tuh di OSS NIB. Jadi perizinan itu udah ada di sana gitu. Jadi udah ada payung hukumnya itu NIB, OSS NIB. Oke, baik Akang, terima kasih banyak atas kesediaan Akang untuk diwawancarai. Saya sangat menghargai waktu dan pengalaman Akang. Saya berterima kasih atas kesempatan untuk berbagi cerita dan pengalaman melalui wawancara ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Administrasi Publik semester 2. Kami akan menanyakan beberapa hal mengenai tugas good governance. Nah, salah satunya yaitu good governance dulunya dianggap konsep ideal, tapi kini dianggap sebagai istilah teknokratik yang kehilangan daya kritis. Nah, pertanyaannya, apakah Ibu setuju bahwa konsep good governance telah mengalami depolitisasi dalam wacana akademik dan hanya menjadi jargon teknokratik, dan mengapa? Saya setuju bahwa konsep good governance telah mengalami depolitisasi dan cenderung direduksi menjadi jargon teknokratik seperti itu. Padahal secara historis konsep ini lahir sebagai respon terhadap kegagalan birokrasi otoriter dan pemerintahan yang tidak akuntabel. Tapi dalam praktek kontemporer, good governance seringkali tidak lebih dari sekedar daftar periksa administratif itu. Transparan memang tentang partisipatif tentang kayak gitu kan, akuntabilitas tentang, hanya sebatas isian saja seperti itu, tanpa menyentuh akar pertimbangan kekuasaan dan politik institusi. Jadi kalau kita berbicara dari konsep etis politik ke checklist manajerial gitu kan, awalnya good governance adalah konsep normatif yang syarat makna dengan politik, menentang korupsi, kemudian juga memperkuat kontrol rakyat, mendorong transformasi kekuasaan. Tapi hari ini banyak kampus dan birokrasi menggunakan istilah itu seolah hanya soal prosedur dan tata kelola tanpa nyawa seperti itu ya. Jadi misalkan transparansi sering diartikan sekedar publikasi dokumen tanpa memastikan bahwa dokumen itu bisa dipahami atau digunakan oleh rakyat untuk menentukan haknya. Jadi saya boleh memberikan kesimpulan bahwa good governance seharusnya bukan sekedar cara mengelola pemerintahan, tapi bagaimana pemerintahan dijalankan untuk mengoreksi ketimpangan dan memperluas keadilan. Ketika konsep ini hanya jadi slogan dalam PowerPoint atau laporan kinerja itu, maka ia akan kehilangan fungsi kritisnya. Kita butuh menghidupkan kembali good governance sebagai proyek demokratisasi, bukan hanya sekedar tata kelola administratif.
Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu reformasi versus realitas kebijakan. Nah, reformasi yang diharapkan memperluas partisipasi publik kadang justru menghasilkan kebijakan yang tertutup. Bagaimana menurut Ibu menjelaskan kontradiksi antara semangat reformasi dan kenyataan bahwa kontradiksi antara semangat reformasi dan realitas kebijakan yang tertutup terjadi karena adanya reformasi institusional tidak dibarengi dengan perubahan dalam cara berpikir, kemudian juga cara berkuasa dan cara melibatkan rakyat. Partisipasi publik menjadi kosmetik, hanya sebatas hiasan saja, bukan kekuatan yang mengubah arah kebijakan. Inilah tantangan kita ke depan, mengembalikan makna reformasi sebagai agenda demokratisasi yang sejati, bukan sekedar prosedur yang dikendalikan oleh elit. Ada anggapan bahwa reformasi birokrasi hanya dilakukan di permukaan, tapi perubahan struktural yang berarti. Pertanyaannya, apa pendapat Ibu tentang simulacra reformasi birokrasi, yaitu reformasi yang tanpa aktif di permukaan tapi stagnan secara substansi? Menurut Ibu ya, betul memang banyak reformasi itu hanya kelihatan di permukaan saja, misalkan ganti seragam atau kalau di pemerintah itu pakai aplikasi pelayanan online kayak gitu ya. Tapi budaya birokrasi kayak mental asal bapak senang gitu kan, atau juga nepotisme, terus loyalitas ke atasan lebih besar daripada ke publik seperti itu. Jadi lebih masih kuat gitu ya. Jadi kelihatan ada perubahan tapi masih belum berubah. Menurut saya pribadi, reformasi itu memang betul hanya ditemukan saja. Pelayanan ke publiknya itu masih belum terasa gitu. Ada disparitas antara teori, seperti halnya teman-teman kan belajar di kampus bagaimana teori good government itu seperti apa, pelayanan publik itu seperti apa, tapi nyatanya masih banyak pelayanan yang memang tidak sedikit keberpihakan, yang sedikit keberpihakan kepada masyarakat, apalagi masyarakat kecil. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Marif. Ya. Dari sini untuk memberikan pertanyaan yang terakhir. Ya. Tentang evaluasi kurikulum administrasi publik. Pendidikan administrasi publik diharapkan melahirkan reformis, bukan teknokrat asik. Pertanyaannya, apakah Ibu melihat bahwa kurikulum pendidikan administrasi publik saat ini cukup membekali mahasiswa untuk menjadi agen perubahan tata kelola pemerintahan yang etis dan efektif? Oke. Secara ideal, pendidikan administrasi publik memang bertujuan untuk membentuk lulusan yang tidak hanya mahir dalam prosedur birokrasi, tetapi juga memiliki daya kritis, sensitivitas etis, kemudian keberanian untuk mendorong reformasi tata kelola pemerintahan. Namun jika kita evaluasi kondisi kurikulum saat ini, tampaknya masih ada kesenjangan atau disparitas antara cita-cita normatif dan realitas pendidikan. Seperti saya mungkin bisa menjelaskan kelebihan kurikulum saat ini sudah memuat materi dasar yang kuat seperti teori organisasi, manajemen publik, kemudian juga kebijakan publik dan tata kelola. Kemudian juga sekarang ada yang disebut dengan penggunaan pendekatan OBE atau Outcome Based Education. Di beberapa kampus seperti hanya kampus Universitas Muhammadiyah itu sudah mulai mendorong pembelajaran berbasis kompetensi dan luaran. Nah, kita juga kan ada materi etika administrasi publik, good governance, anti korupsi, itu juga sudah masuk ke dalam beberapa silabus sebagai respon atas tuntutan reformasi birokrasi. Ini seperti itu.